Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang harganya sudah turun 75% dan PBV-nya hanya 0,3 kali saja. Apakah saham ini menarik untuk dibeli? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Dan nanti di akhir video akan ada kesimpulan yang disampaikan. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, kita akan membahas saham PTPP, di mana perusahaan ini merupakan BUMN yang menjalankan bisnis di bidang konstruksi, engineering procurement, dan lain sebagainya. Untuk komposisi pemegang sahamnya, 51% berada pada negara Republik Indonesia dan 49% saham yang ada di masyarakat. Nah, untuk top manajemennya, ada 2 direksi yang punya kepemilikan saham perusahaan meskipun dengan nominal yang tidak terlalu besar. Kita masuk kepada probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung mengalami penurunan pada bulan September, di mana probabilitasnya hanya 22% saja. Sebaliknya, pada bulan Oktober saham ini cenderung naik dengan probabilitas 67%. Bagaimana untuk bulan Januari sendiri? Hingga video ini dibuat masih turun 13%, di mana perusahaan ini punya probabilitas di bulan Januari hanya 50% saja. Artinya dalam 10 tahun terakhir, 5 kali mengalami peningkatan dan 5 kali mengalami penurunan. Sekarang kita masuk kepada laporan keuangannya Q3 2022, di mana data disajikan dalam rupiah penuh. Kita bisa lihat bahwa jumlah asetnya mencapai 58 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Untuk mayoritas aset perusahaan, kita bisa lihat sini berasal dari persediaan sebanyak 10,65 triliun rupiah yang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Nah, untuk saldo kasnya sendiri cukup besar, di mana dengan angka 4,6 triliun rupiah. Sekarang kita bandingkan dengan liabilitasnya. Ternyata jumlah saldo kasnya tidak sebanding karena perusahaan ini punya liabilitas yang mencapai 43 triliun rupiah, di mana mayoritasnya berasal dari jangka pendek sebanyak 32 triliun rupiah. Artinya perusahaan butuh sumber yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, terutama hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas hutang perusahaan berasal dari hutang usaha pihak ketiga sebanyak 13 triliun rupiah. Oke, bagaimana dengan ekuitasnya? Perusahaan punya ekuitas 11 triliun yang naik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritasnya berasal dari tambahan modal di setor. Hal ini kurang baik karena mengingat perusahaan ini merupakan perusahaan dengan total aset yang cukup besar, sehingga sebaiknya diharapkan perusahaan punya saldo laba yang bisa mendominasi seluruh ekuitasnya. Dan di sini kita bisa lihat saldo labanya berjumlah 3,3 triliun yang lebih rendah dibandingkan tambahan modal di setor. Untuk laba rugi, perusahaan punya pendapatan 13,4 triliun yang naik dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokoknya sebanyak 11,6 triliun. Tapi, karena kenaikan pendapatan lebih besar dari beban pokok, menyebabkan laba kotornya masih naik dari 1,4 menjadi 1,8 triliun rupiah. Sekarang kita lihat laba periode berjalannya. Teman-teman bisa lihat bahwa laba perusahaan naik dari 129 miliar menjadi 141 miliar di tahun 2022. Kita masuk kepada historical laba. Teman-teman bisa lihat PTPP punya IPS yang fluktuatif setiap tahun, di mana IPS pada tahun 2022 ini belum sebanding dengan IPS pada tahun 2019. Dari sisi dividen, perusahaan juga tidak konsisten membagi dividen, di mana pada tahun 2021 dan 2022 absen membagi dividen, setidaknya hingga video ini dibuat. Untuk valuasi, PER-nya 20 kali dengan PBV 0,3 kali, di mana dengan harga 615, saham ini dijual lebih murah dari modalnya. Tapi ingat, modal perusahaan belum didominasi oleh saldo labanya dan masih didominasi oleh tambahan modal di setor. Untuk rasio keuangannya ROE 1%, NPM 1% juga angka yang sangat kecil, dan perusahaan ini punya DER yang tinggi, artinya risiko likuiditasnya sangat tinggi, sehingga hal itu harus teman-teman pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Kita masuk kepada historical harganya, dalam 5 tahun terakhir turun 75%. Pernah berada di angka 3.200, tapi pernah juga turun hingga ke angka 484. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan mendekati harga terendah 5 tahun terakhir.
Untuk historical PBV, rata-rata PBV-nya 0,59 kali, dan PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan berada di bawah rata-rata PBV-nya. Dan saham ini dulunya pernah diperdagangkan pada PBV di atas 1 kali, tapi pernah juga turun pada PBV di bawah 0,2 kali. Kita masuk kepada kesimpulan, PTPP menarikkah di harga 615? Menurut saya belum. Dan bagi teman-teman yang tertarik membeli saham ini, alangkah lebih baik jika menunggu hingga harganya turun di bawah 600. Tapi ingat, ini hanya pendapat pribadi, bisa benar, bisa salah. Selalu ingat bahwa setiap keputusan ditanggung teman-teman sendiri, karena teman-teman harus analisa sebelum mengambil keputusan, agar keputusan yang diambil itu diyakini oleh teman-teman sendiri. Sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar cara menganalisa laporan keuangan, mungkin ebook baca saham ini bisa membantu. Untuk detail pembahasan ebook bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan, di mana bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Semoga dengan video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman ya. Thank you.